merupakan pangan alternatif berbasis kentang yang diolah dengan proses modern seperti pengeringan, penghalusan, granulasi, hingga dikemas secara higienis. Teksturnya juga menyerupai beras, rasanya familiar, dan cara memasaknya sama seperti nasi biasa, lebih ringan, lebih sehat, dan tetap mengenyangkan. Nagra cocok untuk masyarakat yang menjalani pola hidup sehat, penderita diabetes, keluarga yang ingin mengurangi gula, pelaku usaha catering, restoran organik, hingga swalayan dan juga marketplace. Dengan sedikit pesaing, tren makanan sehat yang terus meningkat, serta bahan baku kentang yang melimpah dari petani lokal, Nagra memiliki peluang pasar yang besar. Di tahap awal, Nagra mampu memproduksi 50 hingga 100 kg per harinya. Dengan tambahan mesin dan perluasan produksi, kapasitasnya dapat meningkat hingga 300 sampai 500 kg per hari. Untuk mewujudkan produksi yang stabil dan berkualitas, Nagra membutuhkan pembiayaan yang mencakup peralatan utama dan pendukung sebesar Rp38.450.000, bahan baku utama dan pendukung sebesar Rp8.040.000, tenaga kerja dan distribusi sebesar Rp5.750.000, gedung sebesar Rp25 juta, dan kemasan sebesar Rp214.000, sehingga total untuk anggaran produk ini sebesar Rp77.454.000. Adapun skema pembiayaan untuk usaha ini mencakup kredit usaha rakyat atau KUR, pembiayaan syariah, dan juga crowdfunding agribisnis. Dari segi bunga atau imbal hasil, kredit usaha rakyat memiliki bunga sebesar 3% hingga 9% dan mulai tahun 2026 menjadi flat 6% tanpa batas pengajuan. Sementara pada pembiayaan syariah tidak memakai bunga, tapi menggunakan margin atau bagi hasil melalui akad. Sedangkan untuk crowdfunding memiliki bunga flat yang kompetitif, berkisar 6,48% hingga 17% per tahun. Dari segi resiko, kredit usaha rakyat memiliki resiko gagal bayar, resiko operasional bank, dan resiko sistemik, sehingga mempengaruhi likuiditas dan kualitas kredit. Pada pembiayaan syariah memiliki resiko kredit, resiko pasar, resiko likuiditas, hingga resiko kepatuhan syariah. Untuk crowdfunding, bagi investor memiliki resiko potensi kehilangan modal, likuiditas rendah, ketidakpastian pengembalian, dan juga penipuan. Sementara, bagi penggalang dana, resiko yang dimiliki meliputi resiko target tidak tercapai, ide dicuri, masalah hukum, dan juga gagal memenuhi janji. Dari segi kemudahan akses, proses dari kredit usaha rakyat terbilang cepat, bunga yang rendah, syarat ringan, ada penjaminan, dan bisa diajukan meski sudah memiliki kredit lain. Pada pembiayaan syariah, adanya digitalisasi prosedur sederhana, skema bagi hasil yang fleksibel, pendampingan UMKM, dan kolaborasi antara bank dengan vintage, sehingga proses lebih inklusif, cepat, dan juga transparan. Untuk crowdfunding, adanya proses digital, syarat ringan tanpa agunan, pendana luas, validasi cepat, dan transparansi, sehingga UMKM bisa langsung terhubung ke publik. Untuk segi persyaratannya, kredit usaha rakyat memiliki persyaratan yang meliputi warga negara Indonesia, usia lebih dari 21 tahun atau sudah menikah, usaha produktif lebih dari 6 bulan, tidak punya kredit macet, serta dokumen seperti KTP, KK, surat nikah, izin usaha, dan NPWP untuk pinjaman lebih dari 50 juta. Untuk persyaratan pada pembiayaan syariah juga tidak berbeda dari kredit usaha rakyat, di mana persyaratannya meliputi KTP, KK, NPWP, bukti penghasilan, usia lebih dari 21 tahun, riwayat kredit baik, serta ketentuan tambahan sesuai produk, seperti usaha aktif lebih dari 6 bulan atau jaminan. Sementara crowdfunding memiliki persyaratan yang meliputi platform harus berizin OJK, berbadan hukum PT atau koperasi dengan modal lebih dari 2,5 miliar, punya SDM IT, serta memenuhi ketentuan penerbit, wajib memiliki rencana kerja, SOP, dan kepatuhan AML atau CFT. Dari segi ketahanan menghadapi fluktuasi, kredit usaha rakyat tahan terhadap fluktuasi ekonomi karena bunganya yang tetap, tapi kurang fleksibel terhadap fluktuasi usaha, sehingga perlu manajemen cash flow yang baik. Sementara pembiayaan syariah fleksibel terhadap usaha, tapi marginnya bisa berubah sesuai dengan kondisi pasar. Untuk crowdfunding, ketahanan terhadap fluktuasi kurang stabil karena ketergantungannya pada minat publik, tapi crowdfunding fleksibel bagi UMKM karena tidak adanya cicilan yang tetap.
Rekomendasi skema terbaik untuk UMKM Nagra adalah mengambil pembiayaan melalui skema kredit usaha rakyat. Karena yang pertama, kredit usaha rakyat memiliki bunga tetap yang disubsidi, sehingga angsuran bulanan stabil dan memudahkan UMKM mengelola cash flow untuk operasional dan marketing. Yang kedua, risiko kredit usaha rakyat rendah karena bunga disubsidi dan tenor yang jelas. Sementara pembiayaan syariah bebas riba tapi marginnya bagi hasil bisa membingungkan untuk UMKM baru. Sedangkan crowdfunding berisiko tinggi jika dana gagal terkumpul. Yang ketiga, usaha beras kentang berskala kecil menengah sesuai dengan kriteria kredit usaha rakyat. Produksi, mesin, dan bahan terukur cocok untuk pertumbuhan lambat menengah, sehingga memberi kepastian modal awal 50 hingga 100 kg per hari tanpa tekanan investor. Yang terakhir, harga kentang dan juga komoditas pertanian lain cenderung stabil, namun ada fluktuasi musiman. Kredit usaha rakyat memberikan perlindungan terhadap perubahan ekonomi karena cicilan yang tetap. Sedangkan skema pembiayaan lain lebih sensitif terhadap risiko pasar. Adanya kredit usaha rakyat ini dapat membantu mengurangi risiko akibat inflasi dan kenaikan biaya operasional, sehingga bisa menjaga keberlanjutan usaha. Nagra bukan sekedar pangan alternatif. Ini kesempatan untuk hidup lebih sehat, membuka lapangan kerja, dan membangun kemandirian pangan dari Ternate untuk Indonesia.